Terdengar seperti ejekan, tetapi sejarah tidak menilainya dari tinggi badan. Ia adalah orang yang membuktikan bahwa kekuasaan tidak diwariskan begitu saja. Kekuasaan harus direbut, dibentuk, dan dijaga. Dari seorang mayordomus yang berada di balik bayang-bayang, ia menjadi raja yang menentukan arah masa depan Eropa. Dari tangannya, lahirlah tatanan baru yang memadukan kekuatan pedang dan restu gereja. Dari darahnya, lahir Charlemagne, penguasa yang akan mengukir kejayaan Kekaisaran Romawi Suci. Pepin mengajarkan satu hal kepada dunia, bukan panjangnya tubuh yang menentukan besarnya seorang raja, melainkan panjangnya bayangan yang ia tinggalkan dalam sejarah. Warisan Pepin yang pendek, pondasi takhta dan salib. Ketika nama Pepin yang pendek disebut, sejarah tidak hanya menyapanya sebagai ayah Charlemagne, melainkan sebagai penyusun panggung bagi kebangkitan Eropa abad pertengahan. Ia adalah raja yang menutup pintu masa lalu dan membuka gerbang zaman baru, mengubah wajah kekuasaan Franka, menata ulang hubungan antara mahkota dan gereja, serta memastikan bahwa keturunannya akan memerintah di atas landasan yang ia bangun dengan darah, diplomasi, dan keyakinan suci. 1. Penggulingan dinasti lama dan lahirnya Karolingia. Salah satu warisan terbesar Pepin adalah keberaniannya untuk menegakkan hakikat sejati kekuasaan. Sebelum dirinya, Raja Franka dari Wangsa Merovingia hanyalah bayangan. Mereka bermahkota tetapi tanpa kuasa, duduk di singgasana tetapi diperintah oleh orang lain. Pepin, dengan restu Paus Zacharias, menuliskan pelajaran sejarah yang tak terlupakan. Tidak ada gunanya mahkota jika kepala yang memakainya kosong dari kuasa. Ia menggulingkan Childeric yang ketiga, raja boneka terakhir, dan menggantikannya dengan dinasti Karolingia. Bagi Pepin ini bukan sekadar perebutan takhta, tetapi revolusi legitimasi. Dari sini, seorang raja tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh kekuasaan nyata dan pengesahan spiritual gereja. Dinasti Karolingia pun lahir, dan dengan kelahirannya Eropa memasuki babak baru. 2. Persekutuan langit dan bumi. Pepin memahami bahwa kekuasaan duniawi tidak akan bertahan tanpa legitimasi rohani. Rinantum, dia membangun aliansi abadi dengan gereja Roma. Ia memberi perlindungan militer kepada Paus, membela Roma dari ancaman barbar, dan sebagai imbalannya, gereja menobatkannya dengan minyak kudus. Sebuah pengesahan ilahi yang menjadikan dirinya bukan sekadar raja, tetapi raja yang diurapi Tuhan. Aliansi ini menciptakan model hubungan baru antara mahkota dan altar, pedang dan salib. Hubungan inilah yang kelak membentuk wajah Eropa abad pertengahan, di mana setiap raja harus mencari restu Paus, dan setiap Paus membutuhkan pelindung dari para raja. 3. Donasi Pepin dan lahirnya negara kepausan. Warisan monumental lainnya adalah donasi Pepin. Setelah mengalahkan Lombard di Italia, Pepin menyerahkan wilayah luas di Italia Tengah kepada Paus. Inilah pertama kalinya Paus tidak hanya